Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, semua salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya nambah lagi Rahayu. Salam Pancasila. Saya termasuk orang baru nih ya. Kemarin hanya ikut di waktu di mana itu di Makassar mana ya? Di ketemu dengan Pak Heri juga kita. Ya, Pak Riyadi ini sudah kontak nih. Saya tertarik dengan pendekat Pancasilanya. Saya sedikit saja, tidak terlalu banyak mungkin. Pertama, tentang eksistensi dulu. Saya sudah 30 tahun mengajar Pancasila. Mulai dari dosen Pancasila, kemudian jadi ketua OPT, kemudian menjadi LP3. Ya. Kesimpulannya, apapun yang dilaksanakan oleh pusat itu Pak Heri tergantung rektor. Jadi mau apa itu rektor. Saya kira Pak Riyadi itu bisa melaksanakan itu karena didukung oleh rektor ya. Saya setuju dengan Pak Riyadi itu bahwa mata kuliah Pancasila itu dilaksanakan kurikuler, dan ekstra, dan itu tidak bisa diwujudkan kalau tidak didukung rektor. Oleh karena itu saya cek, bisakah forum kita ini berkoordinasi dengan BPB kalau itu jadi nanti menekan, bahasanya ada daya tekan, menekan rektor. Kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh BPP, maka rektornya gitu. Kena tegur. Kan sekarang rektor sekarang ini patuh semua pada menteri kan. Itu saja. Yang berikutnya, saya setuju dengan Bu Nurul tadi agar kita ini jadi kantor Pak. Ya, kalau bisa nanti jadi zaman Pak Harto itu dapat AJCS tuh ya, think tanknya. Jadi sebelum muncul ini kita sudah punya materinya mungkin, kurikulum, Jadi kita adu konsep gitu. Ini kan banyak pemikir Pancasila di sini. Yang kedua, yang ketiga, kita belum pernah nih Pancasila mengusulkan kita indikator sila-sila Pancasila itu dalam konteks nilai dan perilaku itu apa. Yang itu yang di profil pelajar Pancasila itu kan ada itu. Tapi indikator ke bawahnya apa? Nah, kalau bisa itu kita laksanakan penelitian setiap tahun sekali itu. Jadi kita melihat gambaran seberapa jauh masyarakat atau generasi muda kita ini mengenal Pancasila dalam konteks saya baca salah satu tulisan itu ada lupa dari Fakultas Psikologi itu, saya cari di googling, itu bagus dia bikin semacam akhirnya tergambar inilah aktualisasi Pancasila menurut generasi muda. Ini kita nggak ada ini. Pernah ini kalau bisa forum ini kita bersama-sama melaksanakan. Saya sudah kemarin menawarkan kepada Pak Samsuri kita mengkaji toleransi, tapi Anda toleransi Jawa di mana? Toleransi Sunda bagaimana? Toleransi Batak bagaimana? Kalau kami toleransi orang Banjar bagaimana? Karena dulu kalau saya mengajar Pancasila mencontohkan toleransi itu selalu di Jogja. Tetapi ketika saya penelitian ke suku Dayak gitu Pak, ke hampir terpencil itu ternyata menemukan di sana ada 5 agama Pak. Dulu saya mencontohkannya di Jogja. Ada 5 agama, Katolik, Protestan, Buddha, agama Kaharingan, dan Islam itu hidup secara damai. Jadi saya mengajar Pancasila tidak mencontoh Jogja lagi, karena ada contoh yang lebih dekat. Maksud saya itu toleransi dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, toleransi itu bagaimana? Jadi jangan muncul nanti toleransi dasarnya apa? Dasar ilmiahnya apa? Jadi orang menggunakan toleransi itu kan bahasa Jawanya apa, saya naik dewi gitu ya. Nah maksud kita tuh seperti itu. Jadi toleransi Jawa, kalau ada tulisan orang Batak kembali siapa yang perempuan itu toleransi di Manado. Sehingga kita bisa melahirkan konsep toleransi Indonesia itu apa? Itu kan kan kita sekarang mau memasuki tahun toleransi. Nah itu contoh Pak Riyadi itu bagus tuh. Tapi lebih bagus lagi Pak, Universitas Muhammadiyah di Sorong itu tidak boleh bergaul atau membentuk kelompok hanya satu agama, harus mewakili agama yang ada. Jadi ada Katolik, ada Islam, ada itu digabung jadi satu. Jadi satu kelompok itu nggak boleh homogen agamanya. Itu di Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya kira itu tambahan saya setuju. Kesimpulannya, bisakah kita mengajak
BPIP nanti kalau melaksanakan kuliah Pancasila dan lain-lain itu menekan rektor supaya sesuai dengan aturan. Saya juga sering mengikuti Pak Orkom, ikut pelatihan macam-macam mulai Pak Orkom, Pak siapa yang dari Bandung Pak yang meninggal waktu AP3N. Sejak dulu saya, ya Pak, 30 tahun Pak saya ikut terus. Sejak di Jogja itu ada yang disebut dengan apa istilahnya dilaksanakan oleh zaman Pak siapa ya, yang ahli filsafat yang rambut beliau putih itu. Filsafat juga Pak. Pak Kunto. Zaman Pak Kunto Pak saya sudah hadir itu. Yang dari Pontianak siapa itu Pak? Orang Pontianak Pak jadi dosen mungkin di seniornya Pak Hairi ini. Pak Rizal. Keriting rambutnya. Dr. Rizal Mustansir. Loh. Yang ahli filsafat Cina siapa itu? Masio. Nah, yang ahli filsafat Nusantara itu yang sangat terkesan Pak itu saya usulkan filsafat masih ya. Prof. Damarzati Supajar sudah meninggal. Ya, masih ada. Almarhum. Alhamdulillah. Saya kira itu. Jadi toleransi menurut filsafat Nusantara. Nah itu bagus. Saya kira itu. Makasih. Makasih luar biasa ini. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa poin penting tadi sudah kita catat ya, Prof. Sarvini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau